khotbah kita atau materi kita malam hari ini adalah fakta kematian Yeshua HaMashiach. Ya, kita selama ini tahu bahwa dia dicambuk dan sebagainya. Tapi mari kita belajar bagaimana kematian Yeshua itu seperti apa. Ini judul materi kita, fakta tentang kematian Yeshua. Ya Bapak Ibu, yang pertama kita belajar dulu tentang kenapa sampai kita punya Pesak itu beda dengan Paskah atau Kristenan. Karena di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 seluruhnya satu kitab itu ada ketetapan Bapa Yahweh, yaitu 7 perayaan yang diperintahkan Bapa Yahweh bagi bangsa Israel dan juga yang sudah dibeli lunas oleh darah Yeshua HaMashiach harus bersama-sama merayakan yang diperintahkan hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Nah, hari raya itu ada 7 Bapak Ibu yang dimulai. Yang pertama adalah Pesak. Pesak dalam bahasa Inggris adalah Passover. Passover itu artinya melewati. Yang kedua, Matzah atau roti tabragi, esok kita akan lakukan. Dan yang ketiga di Purim, buah sulung. Nanti hari Minggu ya, ada bicara tentang kebangkitan. Yang keempat, Shavuot atau hari turunnya Torah yang digenapi dengan pencurahan Ruach HaKodes yang kita kenal selama ini, kekristenan kenal dengan nama Pentakosta. Ya. Yang berikutnya Yom Teruah, Rosh Hashanah atau peniupan Nafiri, tahun baru. Nah, tahun baru ini Bapak Ibu, ini hari penciptaan dunia, hari penciptaan bumi. Yang berikutnya Yom Kippur, mohon maaf itu Kippur ya. Yom Kippur, hari raya pendamaian. Tuhan Yesus menjadi pendamai antara manusia dengan Bapa Yahweh. Dan yang ketujuh, hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun. Nah, dari ketujuh perayaan ini melambangkan pribadi Yeshua HaMashiach. Cuman yang bagian ini yang ke-5, Yom Teruah, peniupan Nafiri. Ini yang kita tunggu-tunggu. Yang 6 sisa, Pesak, Matzah, Purim, Shavuot, Yom Kippur sampai Sukkot itu sudah digenapi. Yang pertama Pesak, dia mati, Yesus mati sebagai anak domba Pesak. Yang kedua roti tabragi, dia sebagai yang dikorbankan dan tidak mempunyai dosa. Di Purim, buah sulung dia bangkit. Yang keempat, Shavuot atau turunnya Torah di Gunung Sinai, Yesus menggenapi dengan janjinya Ruach HaKodes. Sudah terjadi Bapak Ibu waktu para murid tunggu di loteng Yerusalem. Dan yang berikut kita lompat Yom Kippur, hari raya pendamaian. Yesus wafat di tiang kayu salib, darahnya netes di kaporet atau tutup pendamaian. Itu sudah digenapi. Sukkot kelahiran Yeshua. Dan yang tinggal satu cuma peniupan Nafiri. Inilah yang semua orang-orang lagi menunggu. Pada waktu sangkakala berbunyi atau Nafiri berbunyi, kita bersiap-siap menyongsong Yeshua di awan-awan. Dia menepatinya tepat Yom Teruah. Cuma kita tidak tahu Yom Teruahnya tahun berapa. Apakah 5784 dalam tahun ini ataukah tahun depan, kita tidak tahu. Yang kita disuruh adalah berjaga-jaga. Iya Bapak Ibu, itu supaya kita bisa tahu kenapa kita merayakan hari raya Pesak di hari ini. Iya Bapak Ibu, sebagai ayat acuan kita buka di Imamat pasal 23 ayat 5. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Pesak bagi Yahweh. Jadi dimulai pada bulan pertama, pada hari ke-14. Di sini kita harus lihat, firman-Nya bilang bulan pertama, hari ke-14. Tidak dikatakan nama harinya, hanya dinyatakan bulan dan tanggalnya. Sesuai firman-Nya, Imamat 23 ayat 5, pada bulan pertama pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Pesak bagi Yahweh. Jadi yang kita lakukan
sesuai dengan apa yang ditulis di Imamat 23 ayat yang kelima. Kita lanjut Bapak Ibu. Kenapa orang melakukan Paskah yang pada umumnya kekristenan? Mengapa sampai kita berbeda Paskah dengan Pesak? Kita akan belajar sedikit Bapak Ibu sebagai pengenalan kenapa kita lakukan ini. Nah, yang pertama, Paskah kekristenan itu adalah kebangkitan Yesua. Nanti kita akan lihat benar atau tidak. Yang mana harinya dimulai pada Jumat Agung yang tidak pernah tertulis di dalam kitab suci. Bahkan Paskah diwarnai dengan ada telur Paskah, ada permen yang berwarna-warni, ada kelinci Paskah. Bahkan hari yang ditujukan adalah Jumat Agung. Pertanyaannya, ini bicara tentang kekristenan Bapak Ibu, Paskahnya. Yang ayat ada tidak tentang Jumat Agung? Terus muncul kata Jumat Agung ini dari mana Bapak Ibu? Karena tidak ada, kita sudah baca di Imamat, tidak ada ketetapan Bapak Yahweh tentang Pesak yang dikenal dengan Paskah bagi pada umumnya Jumat Agung. Lalu di mana asal kata Jumat Agung ini diambil? Itu diadopsi dari pada waktu perempuan-perempuan pergi mengunjungi kubur Yesua pada minggu pertama, hari Minggu. Mereka dapati kuburnya kosong. Jadi mereka hitung mundur dari hari Minggu, Sabtu, dan Jumat. Ternyata tidak ada tercatat di kitab suci. Selama ini kita Jumat Agung, terus ada apa lagi? Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Itu tidak ada tentang imannya bangsa Israel. Nah, kita digiring sama Tuhan melakukan perayaan yang tepat. Paskah bagi umat Kristen adalah kebangkitan, tapi Pesak bagi kita adalah kematian. Pesak ini dia sudah ada sebelum Yesua itu wafat. Sementara Pesak itu dari bahasa Ibrani yang artinya melewati roh kematian, dilewati oleh roh kematian. Ini berbicara tentang anak sulung atau pembebasan bangsa Israel di Mesir. Pesak itu sudah dilakukan. Nah, 10 tula yang terakhir itulah kematian anak sulung. Kematian anak sulung. Jadi pada waktu kematian anak sulung, Bapak Yahweh menyuruh bangsa Israel untuk mengambil anak domba, untuk dipakai darahnya, dikorbankan, lalu dioles di ambang pintu, supaya pada malaikat maut itu lewat, tidak ada kematian anak sulung bagi bangsa Israel. Pada akhirnya digenapi oleh Yesua HaMasiah di dalam kitab Kolose 2 ayat 17 yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah HaMasiah. Jadi pada waktu kematian anak sulung, ada darah yang dioleskan di ambang pintu bangsa Israel, malaikat maut lewati, yang mati cuma bangsa Mesir. Sampai kepada ternak-ternaknya. Yesua menggenapi sesuai apa yang tertulis dalam Kolose 2. Semua itu bayangan untuk Yesua HaMasiah harus menggenapi. Ribuan tahun yang lalu Yesua datang sebagai domba Pesak yang disembelih. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk selamatkan kita semua. Kematian itu bukan bicara tentang ketabrak, sakit lalu meninggal, bukan itu maksudnya. Kematian bicara tentang hidup di dalam api atau hidup di Samaim. Bicara tentang kekekalan. Nah, kita tidak lagi ada di dalam kematian kekal yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena waktu dia benar-benar mati di tiang kayu salib, dia turun di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Untuk rebut saudara dan saya. Harusnya kita di tempat itu. Nanti kita akan belajar bagaimana penderitaan Yesua selama dia di tiang kayu salib. Selama ini kita cuma gambar dia dicambuk dan sebagainya. Nanti kita belajar. Jadi Paskah itu, kalau tidak salah, kata Paskah itu berasal dari Yunani. Tapi memang menggambarkan untuk kekristenan adalah kebangkitan. Ya, kita lebih nyaman pakai Pesah karena itu yang benar. Kematian anak sulung
yang digenapi oleh Yesua lewat pengorbanannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, pada waktu Bapak Yahweh menciptakan dunia, bumi ini, dia punya kalimat pertama di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 adalah Bereshit, yang ada Bereshit bara Elohim, pada mulanya roh Bapak Yahweh melayang-layang. Dari bahasa Ibrani Bereshit itu ada terjadi di dalam Kejadian 1 ayat 1, dibuatkan dalam penyaliban Yesua. Apakah benar? Nanti kita akan koreksi. Kalau memang Bereshit atau kata Bereshit ini mewakili nubuatan bahwa Yesua disalibkan. Jadi awal penciptaan dunia lewat apa yang difirmankan dalam Kejadian 1 ayat 1, itu sudah menggenapi bahwa Yesua akan mati bagi kita. Kita baca, kita lihat bersama-sama. Susunan huruf Ibrani yang membentuk kata Bereshit memiliki nubuatan tentang penyaliban Yesua. Bagaimana kita mengenalinya? Kita lihat dari huruf Bet. Kita tahu ya huruf Bet. Huruf kedua dari alfabet Ibrani. Bet itu kalau orang Ambon beta. Bicara tentang hidup ini, pribadi kita. Bet. Huruf Ibrani Bet dan Resh itu dibaca bar sesuai apa yang tertulis di kitab Kejadian 1 Bereshit. Bar, tapi ini dalam bahasa Aramaik yang memiliki arti putranya. Kalau bahasa Ibrani laki-laki Ben. Benar Bapak Ibu? Ben. Kalau perempuan Bat. Tapi kalau bahasa Arab Bin. Perempuan binti. Mereka satu jasira ya. Jadi seperti itu, seperti kita sama Malaysia begitu. Nah, huruf Alef adalah huruf yang pertama. Alef, Bet, itu ya. Itu huruf pertama, huruf kedua dari abjad Ibrani, memiliki arti Elohim atau yang awal. Huruf Shin, jadi dari kata Bereshit ini Bapak Ibu, jadi dari kanan ke kiri, mohon maaf agak kecil ya. Mulai dari kanan ke kiri sampai di ini Bet, ini Resh, ini Alef, ini Shin. Shin ini memiliki arti gigi. Biasa kalau kita memberkati pakai lambang begini, ini huruf Shin. Maksudnya menghancurkan, juga bisa memberkati. Menghancurkan. Huruf yang berikutnya adalah huruf Yod, artinya tangan atau karya. Ini dia. Yang terakhir dari kata Bereshit adalah huruf Tau, Bereshit Tea, Tau. Memiliki arti salib atau penyaliban. Jadi kalau lambangnya itu seperti ranting yang menyilang. Tapi dalam Paleo Hebreu. Jadi itu ejaan lama. Kayak kita punya ejaan lama, Tempoe, Doloe, kayak gitu. Nah, Ibrani juga punya, namanya Paleo Hebreu. Kata Paleo tahu tidak? Orang Ambon pakai ya? Ya, kalau kita sudah menunggu orang terlalu lama, kata ini keluar dari mulut kita. Dia Paleo, artinya terlalu lama. Ya, jika arti dari masing-masing huruf ini disusun menjadi sebuah kalimat, maka kata Bereshit akan memiliki arti dari awal putra Elohim Yesua akan dihancurkan oleh tangannya sendiri, tangan Bapa Yahweh, dan mati di kayu salib. Jadi dari awal nubuat tentang Yesua itu sudah ada di kalimat pertama, kata pertama dari kitab Kejadian. Yang anehnya, kok bisa orang Israel tidak terima padahal mereka pegang Torah. Ini tetap mereka pegang, tapi mereka bisa sangkal Yesua itu Tuhan. Yesua yang mati tebus dosa mereka. Darah Yesua membayar kita. Jadi Yesua memang dari awal sudah dinubuatkan untuk harus menanggung dosa kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam Keluaran 12 ayat 46. Haruslah itu dimakan di dalam sebuah rumah. Engkau tidak boleh membawa keluar daging itu dari rumah. Dan kamu tidak boleh mematahkan satu tulang pun
daripadanya. Kita lihat kalimat ini Bapak Ibu dari Keluaran 12. Kamu tidak boleh mematahkan satu tulang pun daripadanya. Bapak Ibu tahu kisah penyaliban Yesua karena kita nonton selain kita baca. Nah Bapak Ibu, Yesua ini penyalibannya ini salah ya. Posisinya salah, tidak seperti ini. Nanti kita belajar terus ke belakang bagaimana cara Yesua disalibkan supaya kita bisa memaknai kematian Yesua sebenarnya. Yesua ini harusnya posisinya dia harus dipukul, kasih patah tulang kakinya. Tetapi kebenaran firman di dalam Keluaran 12 ayat 46, nubuatannya tidak boleh satu tulang pun patah. Akhirnya pada waktu kalau kita nonton film The Passion, Bapak Ibu, film The Passion itu sudah belum terlalu mendekati. Cuman yang anehnya Mel Gibson, aktor Hollywood itu yang sudah menjadi produser, sutradara, dia pakai nama asli. Kalau nonton The Passion of Christ itu Miriam atau Maria itu teriak Yesua. Dia pakai nama asli. Cuma yang anehnya judulnya The Passion of Christ. Nah harusnya The Passion of Yesua atau The Passion of Hamasia supaya jelas bahwa konteks di dalam percakapannya pakai Yesua. Kenapa pakai Christ? Karena kalau Christ dia tidak mungkin bisa panggil Yesua. Kalau kita nonton Bapak Ibu, ya saya tidak download filmnya sedikit untuk dijelaskan, saya jelaskan saja. Karena untuk dia harus mati, kalau tidak dia akan tergantung berhari-hari. Karena penyiksaannya begitu dahsyat, matinya lama, harus dipukul bagian kakinya, dipatahkan supaya cepat dia mati. Tetapi pada waktu perwira itu mau pukul, gempa bumi terjadi yang kegelapan. Setelah itu kan Yesus wafat waktu dia serahkan nyawanya. Terbelahlah tanah di bawah tiang kayu salib. Ini terbelah Bapak Ibu sampai ada beberapa meter karena sudah ditemukan. Dan di bagian bawah dari kaki salib itu adalah tabut perjanjian. Jadi tutup pendamaian itu di zaman dulu, setiap kali Yom Kippur bangsa Israel mohon pengampunan, imam masuk, imam teriak nama Yahweh, lalu memercik darah anak domba di atas tutup kaporet atau tutup pendamaian. Tanda bangsa itu diampuni dosanya. Waktu Yesua dia menggenapi, darahnya ngocor semua. Sampai ditutup pendamaian, kita didamaikan dengan Bapa Yahweh. Itu pengorbanannya Bapak Ibu. Akhirnya karena pada waktu mau pukul, ternyata gempa bumi, dia tidak sempat pukul. Untuk memastikan Yesua sudah mati atau tidak, perwira ini menusuk lambungnya. Jelas Bapak Ibu, penggenapannya, dan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Yesaya 53. Tapi katanya orang Yudaisme atau orang Israel, Yahudi, mereka tidak mau baca ayat itu katanya. Jadi Yesaya 53 itu semua penggenapan tentang kematian Yesua Hamasia. Karena pemberontakan kita, dia dihukum mati. Kita lanjut Bapak Ibu. Kata penyaliban itu dalam bahasa Ibrani, zefila, adalah metode eksekusi hukuman mati yang sangat menyakitkan dan sangat paling menyakitkan. Istilahnya itu excruciating. Itu siksaan yang luar biasa. Di mana orang yang disalibkan akan dibuat mati perlahan-lahan dengan cara diikat atau dipaku ke balok kayu besar. Dan dibiarkan menggantung selama beberapa hari sampai akhirnya menemui kematian karena kelelahan dan asphyxia, sesak nafas karena menurunnya kadar oksigen yang dihirup dan naiknya kadar karbon dioksida yang dapat membahayakan jiwa. Makanya Mazmur tadi bilang, yang bernafas, waktu masih bisa bernafas, pujilah Bapa Yahweh. Jadi pada waktu
kejadian ini Yesua harus sesuai dengan nubuatan. Dia bisa mati cepat, Bapak Ibu. Tadi harus dipukul sampai patah tulangnya supaya matinya cepat. Tetapi kenapa pada waktu mau dipukul gempa bumi terjadi? Sampai akhirnya dia ditusuk lambungnya dengan cara dia harus diikat, dipaku. Nah, nanti kita tahu bahwa pakunya sebelah mana. Selama ini kita tahu bahwa di telapak tangan, padahal harusnya di pergelangan tangan, Bapak Ibu. Kalau di telapak tangan, anatomi tubuhnya akan sobek, mulai dari karena berat tubuhnya akan turun. Orang kalau meninggal, bebannya turun ke bawah. Tapi kalau di tangan, tulang tangannya ini yang menahan. Penderitaannya cukup luar biasa. Jadi dia mengalami sesak nafas karena turunnya oksigen. Metode eksekusi hukum mati dengan cara disalibkan ini diciptakan dari Persia tahun 300 sebelum Masehi, lalu dilengkapi atau disempurnakan oleh bangsa Romawi tahun 100 sebelum Masehi. Jadi penyaliban ini sudah ada sebelum Yesua, tapi dikenal dengan bangsa Persia punya cara penyaliban, lalu disempurnakan dengan bangsa Romawi. Nah, Bapak Ibu, selama kita nonton film yang berbaur tentang kematian Tuhan, tidak ada perempuan yang disalibkan, benar? Ya karena zaman itu hanya laki-laki saja yang jahat, itu yang disalibkan. Perempuan itu dirajam dengan batu. Salib itu cuma alat eksekusi saja, Bapak Ibu. Jadi bukan salibnya, tapi karena yang tergantung. Kalau salibnya berarti yang ini dong, masuk juga. Benar Bapak Ibu? Yang ini masuk juga nih, yang dua di kiri kanan. Tapi karena dia, Yesua, membuat kita diselamatkan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa tahu kondisi Yesua sebenarnya, posisi untuk disalibkan itu seperti apa. Ketika disalib, lutut Yesua sebetulnya ditekuk sekitar 45 derajat. Tahu ditekuk? Dibengkokkan. Ditekuk selama 45 derajat. Dengan demikian, dia dipaksa menanggung berat badannya menggunakan otot-otot pahanya. Dan ini bukan posisi anatomi yang memungkinkan untuk dipertahankan selama lebih dari beberapa menit tanpa mengalami kram parah pada otot paha atau betis. Selama ini kan yang kita lihat seperti tadi gambar, posisinya kakinya lurus. Tapi sebenarnya karena ada ayat yang merujuk sampai penelitian melakukan sesuai ayat yang dituju. Nanti kita akan masuk ke sana. Jadi anatomi tubuh dia itu tidak bisa terlalu lama, dia akan kram. Bapak Ibu membayangkan di bagian tangannya, jadi untuk memopong badannya sebagian atas, dia harus kasih tumpuan di bagian paha dan betis. Dan itu tidak bisa lama Bapak Ibu. Jadi bukan seperti film yang Yesua cuma teriak-teriak karena 7 perkataan. Ada gerakan yang dia lakukan untuk bisa menahan tubuhnya sebelum dia menyelesaikan misi Bapa Yahweh. Jadi apa yang Yesua alami Bapak Ibu, itu bukan biasa-biasa pengorbanannya. Kiri kanannya yang disalibkan, itu dipatahkan tulang kakinya. Mereka dipukul. Yesua tidak. Berarti Yesua menahan penderitaan. Itu tidak biasa-biasa saja. Selama ini kita nonton di film, ya hanya sekedar. Bapak Ibu tahu, ini untuk menutup saja karena nanti dianggap pornografi, tapi dia telanjang bulat. Dan dia diarahkan itu tanpa ada satu helai benang. Bukan disalibkan, waktu diarahkan, dia ditelanjangi. Dia telanjang supaya kita yang dikasih tubuh kemuliaan. Kita mau balas apa, Bapak Ibu? Tapi kita harus balas. Walaupun tidak sesuai, tapi kita harus balas. Kita lanjut. Dalam Mazmur 22. Bagaikan air tercurah, kata Daud, dan seluruh tulangku berserakan. Hatiku menjadi seperti lilin. Dia meleleh di dalam dadaku. Maksudnya apa Bapak Ibu dari ayat ini? Setelah kedua pergelangan tangan dan sikut bahu Yesua dislokasi,
Jadi karena terlalu lama dia menumpukan semuanya itu di paha, pangkal paha dan betisnya, akhirnya dia tidak kuat tahan karena kram parah, mati rasa di bagian bawah. Dia harus kembali menggerakkan tubuhnya, bagian atasnya. Lama-lama tubuh bagian atasnya itu dislokasi atau pergeseran. Jadi tulang tangan dari bahu dengan lengannya itu bergeser atau terlepas. Tadi Firman bilang kan Bapak Ibu, seluruh tulangku berserakan. Berserakan tidak terlempar keluar, tapi dia hancur di dalam. Jadi Yesua itu semuanya hancur di dalam Bapak Ibu. Tumpuan berat tubuhnya berpindah pada tungkai atasnya. Bagian sini Bapak Ibu, genaplah apa yang difirmankan. Hai wanita, Bapak Yahweh berfirman waktu Hawa memakan buah. Turunanmu akan menginjak kepala ular ini. Tetapi dia punya tumit akan diremukan. Ini dia. Berarti Yesua ini penubuatannya sudah dari awal. Setelah kedua pergelangan dan sikut dan bahu Yesua diselokasi terlepas, tumpuan berat tubuhnya berpindah dari tungkai atasnya. Ini menyebabkan gaya tarikan pada otot tebal atau pectoralis major berbentuk seperti kipas. Ini dia Bapak Ibu. Di bagian depan dinding dada dari rongga Yesua. Yesua kesakitan karena dari tangan sudah terlepas. Bapak Ibu, kalau kita punya engsel terlepas, kita jangan banyak, pintulah. Kalau kelepas kita mau gait pakai apa lagi? Pasti ada kita bantu dengan mungkin kayu sepotong yang bawa kayu. Nah Yesua tahan itu pakai depan dadanya Bapak Ibu. Hanya untuk apa? Dia menghela nafasnya. Jadi ini seperti kipas angin begitu Bapak Ibu. Dadanya dia menahan seluruh kesakitan. Bagian bawah sudah kram. Di bagian atas sudah terlepas. Dia tahan bagian dada. Bapak Ibu tahu, rusuknya tidak beraturan lagi. Rusuknya naik ke atas, bahkan hancur di dalam. Kita menghela nafas, rusuk naik atau turun? Coba Bapak Ibu. Naik atau turun? Naik. Kalau membuang, Yesua tidak bisa. Bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa bernafas. Jadi memang pengorbanan Yesua, kalau kita tahu dari awal seperti ini, saya percaya kita tidak akan main-main. Kalau hanya difilmkan, kalau hanya sekedar baca, kita tidak mengerti. Ya mati disalibkan. Seperti akhirnya difilmkan. Oh dicambuk, diarak-arakan, disalibkan, terus perkataan selesai, lalu dia wafat. Tidak Bapak Ibu. Aniaya yang dia alami itu tidak main-main. Dia bisa selesaikan, bisa saja. Tetapi dia mengingat, dia harus selesai dengan semua misinya Bapak Yahweh. Supaya Bapak Ibu dan saya, bahkan seisi dunia ini, memperoleh keselamatan. Jadi waktu dia mau buang napas, Bapak Ibu tahu, karena posisinya 45 derajat, dia harus membuang nafas, ada yang tertekan ke bawah. Berarti tumpuan kembali ke bawah. Jadi dia punya tumit atau tungkai tadi, itu bergerak pakai paku yang di kakinya. Jadi pakunya itu nancap, masuk, hanya untuk dia menghela dan membuang nafas. Yesua remuk semua di bagian dalamnya. Ini menyebabkan otot mayor atau otot tebalnya yang berbentuk kipas ini di bagian depan dinding dada membuat Yesua harus menahan semua rasa sakit. Tapi dia masih memperkatakan 7 perkataan. Yang pertama dia bilang, Bapa, ampuni mereka. Kalau kita disakiti, kita bisa nggak berdoa untuk orang yang menyakiti kita? Bapa, ampuni dia. Sebenarnya kalau kita berdoa, bukan untuk keuntungan dia, tapi keuntungan kita Bapak Ibu.
Waktu kita minta ampun, orang yang memusuhi kita, kredit poinnya itu sama kita, bukan sama dia. Tapi karena kita tidak mampu menguasai, kita hitung-hitungan. Mari bereskan hati kita, Bapak Ibu. Karena kedatangan Yesua sudah sangat-sangat dekat. Sehingga kalau kita diperhadapkan dengan persoalan, lebih baik kita bilang begini, ini untuk aku diselamatkan. Daripada kita menyalahkan keadaan atau orang-orang di sekitar kita. Supaya hati kita, jiwa kita menjadi tenang. Waktu kita bernafas, nafas kita memuliakan Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah 6 jam penyaliban berlalu, Yesus semakin tidak mampu menopang berat badannya di kaki. Karena otot paha dan betisnya sudah sangat kelelahan dan Yesus sempat mengalami yang namanya nafas pendek atau dyspnea. Rasa sakit dari kedua saraf tengah yang hancur di pergelangan tangan, di pergelangan tangan, itu meledak, rasanya seperti kalau tulang pica bunyi ya, retak. Itu yang Yesus alami waktu pakunya ditancapkan, meledak tulangnya di pergelangan tangan. Nah, Yesus itu punya penganiayaannya itu tidak biasa-biasa saja Bapak Ibu. Rasa sakit dari kedua saraf tengah yang hancur di pergelangan tangannya juga meledak di setiap gerakannya. Ketika mengambil nafas, perlahan gerakannya berkurang karena semakin kelelahan dan kesakitan. Tapi teror kematian mendadak karena sesak nafas memaksa Yesus untuk tetap melanjutkan usahanya untuk bernafas. Jadi dia tahu bahwa dia belum sampai di titik di mana harus waktunya mati. Bapak Ibu, tulangnya sudah tidak patah, tapi remuk. Kan tadi dibilang nubuatannya, tumitnya akan diremukan. Jadi tulang di dalam tubuhnya itu remuk sampai kepada rusuk-rusuknya, tidak beraturan, tumit kaki sampai pergelangan tangan. Pertanyaannya, dia harus cari nafas. Yesua itu naik sampai 30 cm. Berarti dia ada pergeseran. Jadi dia tidak diam di atas tiang kayu salib, ada pergerakannya. Nah Bapak Ibu, kalau dia disalibkan ini sudah tidak bisa fungsi, di bawah sudah kram, kira-kira dia naik turun pakai apa? Sementara sudah tidak ada lagi yang menyangga tubuhnya. Darah dan kulitnya itu yang tergeser di tiang kayu salib. Kalau kita ada di kaki salibnya, kita tidak akan main-main untuk ikut dia. Jadi dia naik turun, itu ditopang lewat kulit dan dagingnya, karena tulangnya semuanya sudah diremukkan. Tidak ada kasih seperti Yesus. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana posisi hati kita di hadapan Yesus? Kalau ikut benar, kematian itu yang harus kita jalani. Tapi hanya waktu kita mati dengan Yesus, kedagingan kita saja yang mati, kulit kita pun tidak sobek Bapak Ibu. Tapi kita merasakan bahwa kita paling sakit lebih dari Yesua Hamasia. Kita selalu nuntut seperti itu. Bagaimana kalau kita sampai seperti Yesua? Wah, kita akan nuntut banyak hal sama Bapak Yahweh. Setelah sesak nafas atau nafas pendek, Yesua juga mengalami yang namanya hipoventilasi. Nah Bapak Ibu, ini secara medis. Ya, kita akan tahu apa yang dialami Yesua pada waktu sesuai dengan apa yang difirmankan. Jadi ada penelitian, para dokter menyatakan bahwa keadaan Yesua dengan kondisi yang tadi sudah dijelaskan, yang dialami adalah hipoventilasi atau ventilasi yang tidak memadai karena tidak mempertahankan ventilasi di paru-parunya. Itu yang terjadi, ventilasi paru-parunya, ventilasi paru-paru Yesua Hamasia itu berantakan, kayak ketutup gitu, ada sesuatu yang menutup, sampai akhirnya dia napas pendek. Hipoksia, yang pertama yang dialami itu hipoksia, kadar oksigen dalam darah itu rendah. Ini yang dialami Yesua sebelum dia mati. Supaya kita tahu secara medis matinya karena apa?
selain memang benar dia menyerahkan hidupnya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi setelah itu, maksudnya secara medis, apa penyebabnya? Yang pertama hipoksia, kadar oksigen dalam darah. Hiperkapnia, kadar karbon dioksida CO2 dalam darah meningkat karena gerakan pernafasan yang terbatas. Ini dia Bapak Ibu. Yang kita hirup ini apa Bapak Ibu? Oksigen. Kalau dia masuk dia jadi oksigen atau karbon dioksida waktu dikeluarkan? Karbon dioksida itu racun bagi kita, betul Bapak Ibu? Nah, Yesua mengalami yang namanya itu. Untuk menghela nafas, dia harus maksakan daging dan kulitnya bergeser di kayu salib setinggi sekitar 30 cm untuk perlahan-lahan saja. Terus dia buang lagi, sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Karena tulangnya itu sudah patah, sudah hancur bagian dalam. Ini yang terjadi. Takikardia, denyut jantung sangat cepat secara berlebihan akibat dari yang terjadi, yaitu hipoksia dan hiperkapnia. Jadi betapa penderitaannya itu luar biasa. Terlalu sedikitnya oksigen dalam darah dan hiperkapnia, terlalu banyak CO2 dalam darah, otomatis Yesua sudah keracunan. Yang berikutnya, volume darah itu rendah, hipovolemia. Yang berikut, takipnoea, tingkat pernafasan sangat cepat secara berlebihan, itu karena disebabkan oleh denyut jantung yang berlebihan. Yang berikut Bapak Ibu, yang dialami banyak sekali hal yang dialami oleh Yesua Hamasiah. Hiperhidrosis, keringat yang berlebihan. Bapak Ibu, kalau sesuatu terjadi keringat berlebihan, kita bisa kelelahan yang sangat. Pulmonary oedema, paru-paru terisi cairan. Nah ini dia. Ini penyebab tadi ventilasi dari cairan paru-parunya, dia sesak nafas karena sudah kemasukan cairan di dalam paru-parunya. Adanya darah di dalam selaput jantung atau hemoperikardium. Yang berikut, plasma darah berkumpul di ruang di sekitar jantung. Berarti yang tadi ayat dalam Mazmur itu bukan hati tapi jantung. Benar Bapak Ibu? Perikardium itu nama ilmiahnya. Cardiac tamponade, cairan di sekitar jantung yang menghambat jantung berdenyut dengan baik. Makanya kalau orang sudah komplikasi, itu sulit untuk disembuhkan kalau dia sudah posisi koma. Karena yang ini nih yang sudah ada di dalam jantungnya. Sampai yang terakhir, setelah, nah ini penyebabnya Bapak Ibu, kenapa Yesua wafat secara ilmiah. Sampai yang terakhir, setelah mengalami banyak masalah berat dengan organ dalamnya, diperkirakan Yesua mengalami karena kardiak ruptur, pecah jantung. Ini penyebab kematian Yesua. Jantungnya terakhir meledak. Lambungnya ditikam, tulang-tulangnya itu remuk, jantungnya pecah. Itu untuk hidup saudara dan saya. Wah, saya benar-benar mengasihi Yesua. Genaplah apa yang dikatakan Mazmur Daud 22 ayat 15 dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur. Ini Raja Daud nulis, dia bernubuat. Bahasa yang asli, saya baca ya. Kamayim nispak tiwit pardu kalats mata motai haya libi kadonak names betok meai, yang artinya bagaikan air aku tercurah dan seluruh tulangku berserakan, jantungku menjadi seperti lilin, dia meleleh, yang artinya hancur di dalam dadaku. Jadi hati Yesus seperti lilin yang terbakar, meleleh sampai habis, akhirnya pecah, tidak ada jantung lagi. Penyebab Yesus mati di tiang kayu salib secara ilmiah, terakhir jantungnya pecah. Tertulis dalam kitab Tehillim atau Mazmur 22 ayat 15. Berarti kita jantung hatinya Yesua Hamasiah. Amin. Makanya hati kita jangan dikotori Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu bagaimana
cara Yesua mati. Bukan seperti yang difilmkan, bukan seperti bayangan kita, tapi benar-benar dia menderita sampai selesai. Mazmur 34 ayat 21, dialah yang menjaga semua tulangnya, tidak satu pun daripadanya dipatahkan. Terbukti tidak ada tulang yang dipatahkan, hanya diremukan. Dia punya tulangnya dihancurkan. Kitab suci mencatat 2 kali Yesua diberi minum anggur. Anggur pertama diberikan sebelum disalibkan dalam perjalanan ke Golgota, tapi ditolak oleh Yesua dalam kitab Markus 15 ayat 23. Saya bisa minta Bung Aldo untuk membacanya. Markus 15 ayat 23. Jadi dalam perjalanan, nanti kita akan lihat waktu perjalanan Yesus disalibkan, dia dikasih minum anggur, tapi dia nolak. Tolong baca, Bung Al. Dan mereka memberikan kepadanya anggur yang dicampur mur untuk meminumnya, tetapi dia tidak suka. Iya. Bapak Ibu, anggurnya itu sudah dicampur mur. Ada tetesan alkohol di dalamnya. Yesua menolak. Makanya Bapak Ibu, esok kita mengambil perjamuan pure dari anggur asli. Tidak ada fermentasi. Yang ada sodanya atau dimasukkan sedikit arak atau tuak atau sopi. Karena Yesua menolak itu. Kenapa Yesua tolak Bapak Ibu? Dr. Truman Davis, dia menulis dalam penyelidikannya dengan John Haley, menulis buku yang namanya Discrepancies of the Bible, menjelaskan anggur pertama yang diberikan kepada Yesua bukanlah berisi anggur murni, tapi anggur yang sudah dicampur. Benar kan yang kita baca tadi? Dengan semacam narkotika yang pahit, yang fungsinya untuk membius Yesua HaMasiah. Bius itu untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak merasa sakit. Kalau begitu tidak genap firman-Nya. Yesua harus benar-benar menderita, harus merasakan sakit yang luar biasa. Yesua tolak Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau Anda tidak mampu mengasihi dan mengampuni, Anda lagi meminum anggur yang penuh dengan campuran narkotika. Anda lagi dibius supaya Anda tidak merasa sakit dalam proses hidup. Betul Bapak Ibu? Minumlah anggur yang tidak dicampur. Sekalipun itu tidak dibius, tapi menyembuhkan kita. Yesua tidak menerima anggur yang pertama. Karena dia tidak mau untuk dibius. Dia mau betul-betul dia lakukan pengorbanan sampai selesai. Dia pengorbanannya full Bapak Ibu. Istilahnya misinya misi yang komplit. Anggur kedua diterima Yesua ketika di kayu salib. Saya minta Bung Aldo baca dalam kitab Yohanan atau Yohanes 19 ayat 30. Kemudian ketika Yesua mengucap anggur asam itu, dia berkata, selesailah sudah, dan seraya menundukkan kepala, dia menyerahkan rohnya. Amin. Sampai selesai baru dia mati. Bapak Ibu, mari dari tempat ini, jangan cuma karena persoalan hatimu tawar. Jangan cuma karena keadaan engkau hitung-hitungan sama Tuhan. Engkau tidak menolak apa yang diberikan. Itu pertanda engkau orang yang bernafas yang lagi memuji Yahweh. Kita puji Yahweh bukan karena nyanyian. Sejatinya melakukan firman itulah pujian sejati kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita ada waktu penyaliban Yesua, pasti kita akan total dalam mengikuti Yesua HaMasiah. Dari tempat ini saya mau bilang Bapak Ibu, keadaan di depan tidak main-main. Jagalah seluruh kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan kita mengecap seperti yang Yesua rasakan anggur kedua, rasanya itu tidak enak. Tapi percayalah, waktu dia datang sebagai raja, kita juga menyongsong dia di awan-awan. Waktunya sebentar lagi, bertahan dan berjaga-jagalah. Jangan jemu-jemu melakukan kebenaran dan jangan berhenti untuk melakukan semua visi Tuhan dalam hidup kita.
Demikian kebenaran firman. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.